Shalom, selamat bertemu kembali pada ibadah kebaktian rumah tangga secara online pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita sejenak memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus, sehingga hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui PKJ nomor 7. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Khotum dan salam. Kebaktian rumah tangga ini terjadi karena pertolongan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Mari kita memuji dari PKJ 282 ayat bait 1 dan 2. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas perkenanan-Mu, Kau dapat menghadirkan kami di saat ini dalam saat yang syahdu. Bapa, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus dalam ibadah
kebaktian rumah tangga saat ini ya Tuhan. Bapa, kiranya Kau tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apapun yang kami lakukan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kiranya Kau tuntun kami, pimpin kami ya Tuhan, terutama Bapak Pendeta Robert yang akan menyampaikan firman-Mu. Bapa, kiranya Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan agar beliau mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik. Demikian juga kami sebagai pelayan-Mu ya Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat agar pelayanan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga mohon kiranya Kau berkati song leader dan multimedia beserta organis. Bapa, semua ini hanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui PKJ nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman dan bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami mau datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, dan dengan kerinduan hati kami ingin mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar firman ini boleh kami baca, kami pahami, dan kami lakukan dengan setia dalam kehidupan keseharian kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga yang menolong hamba-Mu, agar berita firman ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Roma 12 ayat 1 sampai 8 merupakan bagian dari perikop yang berjudul persembahan yang benar. Saya akan bacakan untuk kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, apapun agama dan kepercayaan kita, biasanya kita memberikan persembahan kepada pribadi yang disembah. Caranya bermacam-macam, sesuai dengan aturan ketentuan yang disepakati bersama. Dan persembahan itu berbagai macam. Bentuknya bisa berupa uang, harta benda hasil bumi, termasuk di dalamnya waktu dan talenta kita. Dan tentu saja semuanya itu biasanya kita lakukan tanpa paksaan. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi melalui pembacaan Alkitab ini, Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk mempersembahkan bukan hanya satu bagian, bukan hanya bagian-bagian tertentu saja, tapi justru mempersembahkan seluruh tubuh sebagai persembahan yang hidup. Tubuh merupakan perwakilan dari seluruh kehidupan. Rasul Paulus membicarakan tentang mempersembahkan totalitas kehidupan. Seluruh kehidupan harus diberikan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Hidup di sini bukan tentang terus-menerus hidup atau lamanya hidup, melainkan hidup yang sudah dihidupkan oleh Kristus atau kualitas hidup. Mengenai kudus adalah dipisahkan dari dunia atau tidak serupa dengan dunia. Secara status kita adalah orang-orang yang kudus. Allah telah memanggil dan menjadikan kita kudus di dalam Kristus. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tinggal dalam kekudusan yang sudah disediakan oleh Kristus. Kemudian kita menghargai, mensyukuri, menikmati, dan membuktikan pengudusan itu melalui keseluruhan
kehidupan kita, melalui pikiran, perkataan, dan perilaku kita. Berkenan, hidup dan kudus merujuk kepada kualitas, sedangkan berkenan merupakan hasilnya. Jadi, kalau kita memberikan persembahan yang hidup dan kudus, itu akan menyenangkan hati Allah. Paulus menekankan, persembahan semacam ini adalah ibadah yang sejati kepada Allah, yang tidak hanya berhenti pada ritual keagamaan saja. Bagi Paulus, ibadah yang sejati itu adalah yang pertama, di ayat 2 adanya pembaharuan budi, yang berarti perubahan yang paripurna menjadi lebih baik, sehingga mampu mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, di ayat 3 dikatakan kemampuan untuk menguasai diri menurut ukuran iman, atau yang juga berarti melatih diri untuk dapat mengontrol diri atau selalu berada di pikiran yang benar. Dan yang ketiga, di ayat 4-8, masing-masing orang memiliki tugas berdasarkan kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati adalah juga melakukan kesediaan, untuk melakukan tugas dengan penuh ketekunan, kesungguhan, dan sukacita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Tugas yang dimaksud tidak lain adalah upaya setiap orang percaya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera di segala bidang kehidupan. Usaha yang tekun, sungguh-sungguh, dan penuh sukacita dalam melaksanakan tugas adalah bentuk dan wujud nyata dari ungkapan syukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikannya bagi kita. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita diskusikan dan sharingkan. Yang pertama, apakah yang dipahami dari pembaharuan budimu dan menguasai diri dalam konteks yang ada di dalam kehidupan keseharian kita? Yang kedua, dalam konteks kehidupan jemaat masing-masing, tugas apa saja yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini dalam upaya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah kehidupan bermasyarakat? Dan yang ketiga, langkah apa saja yang harus dilakukan untuk dapat menggerakkan anggota jemaat mengetahui apa yang menjadi tugasnya dan melaksanakannya dengan penuh ketekunan, kesungguhan, dan sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut dalam persembahan saat ini dari PKJ 147. Di
Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati kita akan membawa persembahan kita dalam doa, demikian juga dengan pokok-pokok syafaat yang lain. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kami sebagai orang percaya, bahwa kami harus mempersembahkan keseluruhan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Mampukan kami untuk melakukannya dengan sukacita dan dengan setia. Kami juga mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga yang Tuhan terus tolong, melalui para orang tua yang menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, melalui pekerjaan dan usaha yang Tuhan sertai sehingga boleh mencukupkan kebutuhan keluarga. Bahkan kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi yang lain. Seperti yang sudah kami lakukan melalui persembahan, melalui materi yang kami berikan, biarlah persembahan kami ini juga menjadi bagian persembahan yang dapat dipakai untuk pelayanan kasih. Dan bukan hanya persembahan ini saja yang kami berikan, tapi seperti yang diajarkan pada hari ini, kami juga boleh mempersembahkan keseluruhan kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat anak-anak kami yang saat ini sedang studi, Tuhan juga yang memberkati mereka dalam studi yang sebagian besar dilakukan dengan belajar dari rumah, melalui media online. Tuhan kiranya juga yang memberkati anak-anak kami dapat mengikutinya dengan baik. Demikian juga para guru, Tuhan juga yang menolong, sehingga para guru diberikan kemampuan untuk juga mengajar melalui media-media teknologi yang ada. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu, Tuhan kiranya yang memberkati dalam setiap pergumulan yang kami rasakan, baik pergumulan karena masalah ekonomi, karena konflik, bahkan karena berbagai-bagai pergumulan yang kami rasakan, serta di dalamnya ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesehatan tubuh yang terganggu dan pemulihan dan kerinduan untuk pemulihan. Kami bawa dalam doa buat setiap kami yang mengalami berbagai-bagai pergumulan. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada segala pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang mencukupkan yang sedang berkekurangan, Tuhan yang menolong sehingga hadir perdamaian bagi yang sedang mengalami konflik, dan Tuhan juga yang menyembuhkan dan memulihkan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan merindukan pemulihan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu, kiranya pertolongan Tuhan juga terus dinyatakan melalui peribadahan yang bisa terus kami adakan, baik secara langsung maupun secara online. Tuhan memberkati para pelayan-Mu, baik pendeta, Bapak Ibu Penatua, maupun pelayan-pelayan di komisi-komisi, tim, dan setiap kami yang mau ambil bagian dalam karya pelayanan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong secara khusus dalam usaha penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Ya Tuhan, biarlah apa yang sedang diusahakan, sedang dilakukan, baik itu melalui protokol kesehatan yang ada maupun melalui usaha-usaha untuk menemukan vaksin, kiranya Tuhan menolong semuanya itu boleh terlaksana dan pandemi ini bisa segera berakhir. Tuhan tolong presiden, wakil presiden di tingkat nasional, bahkan di Kabupaten Lebak ini, Ibu Bupati, dan setiap jajaran yang ada, biarlah kepemimpinan yang ada menjadi kepemimpinan
yang melayani masyarakat. Dan kami boleh merasakan hasil kepemimpinan itu melalui kehidupan, baik secara ekonomi, sosial, keagamaan, maupun dalam kami berinteraksi satu dengan yang lain. Kami menghargai keberagaman yang ada. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Doa ini kami bawa dan alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, saya undang kita untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup kita. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, kini arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.